Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Are you okay this morning? I hope you will be okay. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar IPA. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, agar lebih barokahnya, marilah sama-sama kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar dari awal sampai akhir. Dan semoga Ananda mendapat ilmu yang bermanfaat. Baiklah, materi pembelajaran kita hari ini yaitu organ pernapasan manusia. Dimanapun manusia berada, manusia harus bernapas saat di daratan, saat menyelam di lautan, atau saat menjelajah di luar angkasa. Untuk bernapas, manusia membutuhkan oksigen. Oksigen merupakan unsur paling melimpah yang ada di bumi. Oksigen hanya terdapat di bumi kita ini saja, tidak terdapat di planet lain. Hal ini disebabkan oksigen yang berada di planet lain hanya dihasilkan dari radiasi ultraviolet yang menimpa molekul-molekul oksigen. Inilah alasan mengapa membawa oksigen keluar angkasa merupakan suatu kemestian. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 125, yang artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah menunjukinya, maka dia melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya dia menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Al-Quran memberikan kiasan bagi orang-orang yang sesat dari jalan Allah. Seakan dada mereka sesak lagi sempit, seperti mendaki langit. Mengapa Allah mengibaratkan mereka dengan mendaki langit? Karena tentu saja di luar angkasa kadar oksigen sangatlah kurang, sehingga mereka tidak mampu bernapas dengan baik, sehingga dada mereka sesak. Kekurangan oksigen dapat mengganggu pernapasan. Demikianlah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pernapasan. Sebelum melanjutkan ke inti pembelajaran kita tentang organ-organ pernapasan, kita mengetahui dulu apa tujuan kita belajar. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa mampu mengetahui organ-organ pernapasan manusia. Yang kedua, siswa mampu dan mengetahui fungsi organ-organ pernapasan manusia. Untuk materinya, silakan Anda simak video berikut. Sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan manusia. Alat-alat pernapasan berfungsi masuknya udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernapasan yaitu untuk memperoleh energi. Pada peristiwa bernapas terjadinya perlepasan energi. Sistem pernapasan manusia terdiri dari ada rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus dan bronkiolus, kemudian paru-paru. Kita masuk yang pertama, yaitu rongga hidung. Pada rongga hidung terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung
terdapat lendir yang berfungsi sebagai pengatur suhu dan kelembaban udara sesuai dengan suhu tubuh. Yang kedua, kita masuk ke tenggorokan. Tenggorokan ini terdiri dari ada faring, laring, trakea, dan bronkus. Oke, kita masuk dulu. Faring. Faring atau dinamakan TK merupakan simpangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Selanjutnya, laring. Laring adalah pangkal tenggorokan. Di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi. Fungsinya untuk menyalurkan udara dari faring ke trakea. Selanjutnya, trakea. Trakea atau disebut batang tenggorokan terletak di sebelah depan kerongkongan. Trakea berupa pipa yang dindingnya terdiri dari 3 lapis, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Bronkus dan bronkiolus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Sedangkan bronkiolus adalah percabangan dari bronkus yang salurannya lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Bronkiolus ini sudah berada di dalam paru-paru. Paru-paru terletak dalam rongga dada. Paru-paru ada 2 buah, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru diselimuti oleh selaput paru-paru atau pleura. Di dalam paru-paru terdapat kantong-kantong kecil yang dinamakan alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2. Cara kerja paru-paru dalam pertukaran O2 dan CO2. Pertama, oksigen yang dihirup masuk ke gelembung udara akan diserap darah. Yang kedua, darah akan menjadi kaya oksigen. Darah yang kaya oksigen akan diserap juga ke gelembung udara. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terjadi di kantong udara atau alveolus. Gas karbon dioksida keluar dari darah masuk ke saluran pernapasan untuk dikeluarkan saat menghembuskan napas. Proses pernapasan manusia berdasarkan gerak otot tulang rusuk dan diafragma. Pada proses pernapasan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pernapasan dada, yang kedua, pernapasan perut. Mekanisme pernapasan ada proses inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi berarti masuknya udara, ekspirasi dan keluarnya udara. Oke. Pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, fase inspirasi. Fase ini merupakan berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Kemudian, fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antar tulang rusuk ke posisi semula, yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya,
tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan di luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon oksida keluar. Kita masuk pernapasan perut. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan diafragma. Pada pernapasan dada itu melibatkan tulang rusuk, dan pada pernapasan perut melibatkan diafragma. Mekanisme pernapasan perut. Fase inspirasi. Fase ini berupa kontraksinya otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Kemudian fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan di luar, sehingga rongga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Demikianlah pembelajaran kita tentang organ-organ pernapasan manusia. Dari pembelajaran tersebut dapat kita simpulkan, organ pernapasan manusia terdiri dari rongga hidung, tenggorokan. Rongga tenggorokan terdiri dari ada faring, laring, trakea, dan bronkus. Kemudian masuk ke paru-paru. Jadi proses pernapasan dari hidung, tenggorokan, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Di alveolus inilah terjadi pertukaran O2 dan CO2. Saya harap Ananda paham dengan pembelajaran kita. Kita sudahi pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.